soalnya aku ki di termini tapi belum gitu. Oh, terus Apa masih bisa nyari majikan gitu loh, saya tanya. nyari majikan Soalnya, itu ya bisa. iya. Terus Harus pulang Indo apa enggak? Kalau sampai nyari majikan itu tetap bisa. Perkara pulang Indonesia dan tidak, itu kembali lagi. Kalau nginterminate-nya dia kapan, otomatis habis di interminate itu kan waktu sampean cuma tinggal 2 minggu. Nah, iya, tapi aku belum tanda tangan, Om. Iya, walaupun sampean belum tanda tangan kan dia sudah tidak menginginkan sampean, persoalannya kan di situ. Iya. Ya kan, kalau dia tiba-tiba ngasih kirim surat ke imigrasi kan hitungan sampean kan pasti 2 minggu. Dan siapapun berhak memutuskan kontrak ya. Baik sampean pun ataupun majikan itu berhak memutuskan kontrak. Makanya yang mesti ditanyakan adalah, apakah kamu memang tidak menginginkan saya? Apakah kamu menginginkan saya keluar dari rumahmu? Kalau kamu menginginkan saya keluar dari rumahmu, kapan? Mulai kapan? Aku nggak boleh tanggalnya, suruh kasih tahu seperti itu. Nah, selama persiapan di situ, sampean harus cari majikan. Otomatis kalau cari majikan kan datang ke agent, kecuali sampean punya sendiri. Nah, orang majikan yang baru tadi, apakah benar-benar memperjuangkan sampean karena sampean posisinya di interminate? Kalau di interminate sebenarnya bisa lebih mudah dan potensi untuk mendapatkan majikan masih lebih besar selama itu di interminate. Tapi kalau ngebreak itu agak susah. Tinggal nantinya kan akan begini ceritanya, Mbak. Di majikan baru, pada saat proses visa baru ke imigrasi, ibaratnya sampean udah dapat majikan. Jadi imigrasi akan nelfon majikan lama sampean gitu. Untuk approve visanya. Tapi bisa jadi majikan sampean yang baru follow up duluan ke imigrasi. Saya butuh anak ini, track recordnya dia sebelumnya bagaimana. Saya tidak ada menjadi masalah. Yang jelas bantu kami untuk meloloskan visa. Karena mau nggak mau kan imigrasi Hong Kong hanya bisa, itu pun ya sekali lagi, itu pun kembali lagi tidak pasti itu juga berhasil. Karena kami juga pernah memproses beberapa anak dan sampai banding ke imigrasi. Karena memang anaknya kabur, itu persoalannya. Tapi kalau interminate, sebentar, saya ngomong dulu. Kalau interminate itu ada 3 kemarin yang bisa dapat majikan lagi. Wis, sampean ngomong, silakan. Iya, kalau aku udah dikasih notis dari agent kemarin kan, dibawain ke aku, tapi aku belum disuruh tanda tangan. Apa sampean pengen ngerti alasannya? Itu nggak tahu, nggak dikasih alasan. Saya nggak berurusan dengan agent, kita berurusan dengan majikan. Sampean tanya lagi, konfirmasi lagi ke majikan, make sure dan pastikan apakah benar kamu tidak suka saya bekerja sini, atau kamu menghentikan proses kerja saya, atau kamu tidak membutuhkan saya lagi. Itu sampean tanyakan secara baik-baik sama majikan. Kalau itu jawabannya oh enggak, berarti ada permainan di agent. Karena ada agent itu yang baik-baik saja 3-4 bulan majikannya disuruh interminate sampean. Ada juga yang sampean diujuk-ujuki, kamu nggak pengen break majikan enak loh, ini ada majikan baru. Itu ada banyak trik kayak gitu lagi, Mbak. Jadi sampean harus bisa memahami apakah itu trik, apakah itu benar. Makanya sampean koordinasinya dengan majikan. Aneh kan? Kenapa kok semuanya agent? Apakah majikan sampean nggak bisa ngomong sama sampean? Persoalannya itu di situ. Komunikasi sampean sama majikan gimana? Halo? Majikanku bilang ke agent, terus agent ngasih tahu saya, katanya kamu mau pulang kan gitu. Lah kan majikanku nanya,
masih mau nambah kontrak lagi apa enggak. Aku bilang enggak, aku mau pulang. Kan pikirku aku mau ganti majikan gitu loh, tapi kan masih Januari nunggu finish kontrak. Aku nggak tahu, kok tahu-tahu aku diputus, mau diputus sampai di sini. Aku bilang gitu, salahku di mana begitu. Ya make sure, pastikan ke majikan sampean, karena bisa jadi majikan sampean dikomporin untuk bisa ngambil anak baru, nggak usah nunggu finish. Jadi yang rugi kan sampean. Nah iya. Agent nggak ada rugi, majikan tetap akan ngeluarin, mau Januari mau enggak kan sampean nggak renew. Jadi bisa jadi kalau kasusnya seperti itu berarti agentnya. Jangan disebutkan namanya. Jangan disebutkan nama agent di sini. Jangan disebut. Bilang gini, kamu pulang aja ke Indo gitu loh langsung. Loh, lah iya Mbak, sampean bisa ngelogika enggak? Wong sampean masih mau finish, majikan sampean juga baik-baik saja. Finish sampean masih bulan Januari. Kenapa harus diputus hari ini? Karena dia bisa nyodorin anak baru kepada majikan tersebut. Logika sampean nyambung nggak kalau nyampe di situ? Iya. Nah, makanya sekarang memastikannya bukan di agent, memastikannya di majikan. Oke, garis bawahnya sampean harus berkomunikasi yang baik dengan majikan. Ada apa, seperti apa, finish saya Januari, kok agent bilang saya disuruh pulang. Kalau dia oh ya nggak apa-apa kan, kalau kamu pulang ya udah Januari kamu selesaikan. Apakah kamu mau ngambil CC baru atau semuanya, atau saya mau di interminate, itu pastikan dulu. Sekarang sampean harus tahu posisinya, sampean berurusan dengan majikan, agent hanya membantu sampean dan majikan. Jadi kembalikan ke urusan utama dulu antara sampean dengan majikan. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah terus sekarang sampean mau ngomong apa lagi? Enak kita ngomong. Ya gitu aja. Kemarin kan aku ke agentku nyuruhnya pulang, terus aku ke agent lain, terus dia bilang ini loh surat notisnya nggak ada kelakuan baik atau kamu jelek juga nggak ditulis, gitu kosong. Kan yang bingung itu. Ya itu yang nulis kan majikan, bukan agent. Iya. Surat itu harus ditandatangani sama majikan, dan majikan harus kasih reason kenapa. Iya. Dan satu lagi kesalahan teman-teman semuanya. Ketika mau ganti majikan, ya kan, bilangnya pulang ke Indonesia. Ini iya, aku juga gitu. Ini fatal. fatal. Masih lama pikirku ditanya. Ya bukan seperti itu Mbak. Jadi ketika sampean pingin pulang, ketika suatu saat nanti sampean aplikasi visa, ya kan, kemudian imigrasi nelfon ke majikan sampean yang lama, loh katanya dia mau pingin pulang, selesai sudah Mbak, visa bubar jalan, nggak akan di-approve visa sampean di majikan yang baru. Bisa dipahami nggak? Ini pembelajaran juga buat teman-teman semuanya yang lain. Ini saya share nanti. Jadi buat teman-teman semuanya yang lain, jangan pernah bilang pulang ke Indonesia kalau kalian memang masih mau kerja di Hongkong. Bilang saja saya mau cari pengalaman baru dengan majikan yang baru. Kamu baik, saya hanya saja ada beberapa keberatan dan kelihatannya kamu tidak bisa mentoleransi keberatan saya, jadi saya mohon maaf. Kan enak dong kalau ngomong kayak gitu Mbak, dibandingkan kita harus bohong. Sekarang itu ya, imigrasi itu bisa loh telepon ke majikan lama, tapi bukan berarti kita takut. Paham nggak? Sampean kan udah finish berapa kali coba? Saya yang dulu 14 tahun, yang sini udah 18 bulan. 14 tahun finish berarti 7 kontrak wo. Sampean ini betah tapi ye tah gak ndek bojo, gak ndek anak. Aku kan masih nyukulane anak gitu loh. Anakku kan masih kuliah, pengen cooking sampai S2 gitu. Nggak taunya ya seperti ini, ya udahlah. Mungkin rezekinya udah nyampe sini tok. Jangan bilang begitu. Buat saya tidak ada rezeki sampai di sini. Ya bukan gimana. Ngomong baik-baik dulu sama majikan. Sampean itu bukan final ya, keputusan sampean itu belum mutlak selesai. Masih ada negosiasi dengan majikan. Paham nggak? Karena yang ngomong gini, Om, aku tak ngomong ya. Aku udah nanya sama bosku juga bilangnya
gitu, katanya kamu mau pulang ya. Aku ngomong terus nyari JJ baru loh, dia bilang gitu. Tapi kan aku mikirnya selesai kontrak dulu, Bo. Sebelum pulang kan aku bisa nyari majikan lain, aku bilang gitu. Jawabannya? Terus jawabannya, Bo, dia bilang ya kamu kenapa nggak ngomong aku kalau mau kesini, coba kalau kamu ngomong mau kesini lagi ya aku nggak nyari yang lain. Terus aku jawab, dulu kan aku udah nanya sih Mbok, nek empom aku tanda tangan lagi aku pulang Indo dulu boleh nggak, aku kan gitu. Katanya maafan, ngomongnya ki susah ya. Kata siapa? Susah. Yo majikanku. Gak sampean sebenarnya mau pulang apa mau ganti sih? Sampean mau pulang apa mau ganti sih persoalannya? Hah? Halo? Aku sebenarnya mau ganti Om dulu itu dijawab, makanya aku ngomongnya nggak nambah kontrak di sini, aku mau pulang. Pikirku gitu jawabanku, alasanku. Ini loh banyak kesalahan teman-teman yang dilakukan. Masih mau kerja lagi ngomongnya pulang. Ya udah gini aja, wis make sure ya. Kamu ngeluarin aku sekarang apa nanti nunggu aku finish, Mbok? Wis itu pertanyaan final. Tanyakan ke dia. Kalau dia ngeluarin sebelum finish, ya wis. Sampean harus terima, berarti interminate. Langsung cepet-cepet ke kantor Jungwan, sampean cari majikan yang pas. Dan apapun nanti ceritanya. Terus nanti bisa diproses nggak Om? Ya kalau proses itu bisa Mbak, proses cari majikan itu bisa. Persoalannya adalah visa ini turun nggak? Bisa dipahami? Oh lah yang, iya itu. Lah, itu nanti. Ya itu nggak bisa kami jawab. Siapapun manusia nggak bisa menjawab itu. Yang bisa menjawab adalah imigrasi dan Tuhan. Iya. Dan waktu gitu loh Mbak. Karena salah set-setan itu loh. Kalau memang mau pindah majikan jangan ngolong pulang Indonesia. Itu sepele Mbak. Pernyataan itu sepele, tapi berdampak besar. Tapi oke, nggak ada masalah. Sampean bisa ngomong baik lagi sama dia. Oke, kalau bisa ya kan. Sekali lagi aku nggak ngerti. Sampean tinggal ngomong mau majikan, bisa nggak? Aku tidak dibelikan tiket. Atau diganti uang aja tiketku, itu negosiasi. Walaupun memang tanggung jawab majikan adalah memberikan tiket. Tapi kalau sampean bilang kayak gitu, terus bisa nggak kamu tulis surat interminate-mu itu bahwa aku atau kamu tidak mau mempekerjakan saya lagi, atau mau istirahat dulu, atau mau cari pengalaman baru. Jadi kasih rekom yang bagus. Ketika rekom bagus itu sampean ganti majikan aman. Ngomong itu ke majikan, nggak apa-apa, dikuatkan, bismillah ngomong yang benar. Terus tonci, mohon maaf, muisi, itu lebih harus sampaikan dan baik-baik. Majikan akan ngerti dan akan paham. Wis tinggal doa samain. Ini loh, seret aja salah ngomong. Tapi kembali lagi, sekali lagi saya ngomong sama sampean, apa yang saya bicarakan itu hanya masih berdasarkan teori dan kejadian yang sudah-sudah. Nasib sampean belum dan tidak bisa dipastikan sama seperti apa yang saya ucapkan. Bisa dipahami nggak? Oh, beginya bangun. Oke? Ya Om, terima kasih. Ngomongnya gitu tadi ya, boleh nggak aku? Iya, kasih rekomendasi yang baik. Syukur-syukur nanti dia nggak ngambil nyece baru. Ya udah kamu sama saya aja. Apa yang jadi? Proses kok dia bilang. Kenapa? Dia bilang udah proses. Oh ya sudah. Berarti kan memang sama agennya mereka sudah ngomongin dan sama udah ngomong pulang. Ya wis, itu babynya udah. Wah, oke, yo, bye bye.